Bagi kalian yang sudah mendalami kripto di siklus sebelumnya, pasti kalian tahu tentang kepopuleran dari Phantom. Sebuah layer 1 EVM kompatibel dengan kecepatan tinggi, biaya rendah, dan menawarkan ekosistem DeFi dengan yield yang menarik, dan ditambah lagi dari dukungan sosok Andre Cronje, sang DeFi legend si pembuat Yearn Finance. Sayangnya, di awal tahun 2022, Phantom runtuh akibat drama Andre Cronje yang keluar dari Phantom. Dengan tema blockchain hantu, Phantom benar-benar menjadi ghost chain setelah itu. Oke, apakah Phantom akan bangkit dari kuburnya dengan nama barunya Sonic? Langsung aja kita bahas update Phantom di video kali ini. Oke, let's go! Sejarah singkat Phantom. Phantom adalah blockchain layer 1 yang didirikan pada tahun 2018. Ia dikenal karena kecepatan transaksi yang tinggi dan juga biaya yang rendah. Pada tahun 2019, Phantom menjalin kemitraan dengan Binance yang meluncurkan Phantom Opera platform yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine. Nah, selama bull market 2021, Phantom menjadi salah satu pilihan utama untuk aplikasi DeFi. Kalau kita lihat TVL pada saat itu hampir menyentuh 8 miliar dolar pada Maret 2022. Namun, setelah itu Phantom mengalami penurunan yang sangat drastis seiring dengan pasar kripto yang juga merosot. Nah, terutama setelah pengumuman mundurnya Antonell serta Andre Cronje, harga dari token FTM pun turun hingga 95% dari puncaknya. Good old days. Ditambah lagi peretasan jembatan multi-chain yang dimana nilainya hingga ratusan juta dolar pada bulan Juli 2023, dan kasus itu termasuk kasus hack terbesar pada tahun itu. Ini otomatis membuat Phantom sangat terpuruk saat itu. Nah, meskipun menghadapi tantangan besar, Phantom mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihannya dengan peningkatan TVL dan juga kembalinya Andre Cronje ke dalam proyek Phantom, dan ditambah dengan inovasi dan pengembangan fitur baru seperti teknologi Sonic, Phantom berusaha untuk kembali ke jalur pertumbuhan dan relevansi di pasar blockchain. Kembali pada bulan Agustus, tim Phantom mengumumkan rebranding mereka dan migrasi ke chain baru yang bernama Sonic. Sonic Chain dipimpin oleh sosok Andre Cronje, yang dimana merupakan EVM layer 1 baru yang menawarkan waktu transaksi 1 detik dengan kemampuan lebih dari 2000 transaksi per detiknya, serta fitur menarik lainnya seperti monetisasi biaya gas untuk para developer aplikasi. Sonic juga memiliki native token baru yaitu bertiker S untuk jaringan Sonic. Setelah peluncuran mainnet mereka di Desember bulan lalu, para pemegang FTM saat ini memiliki opsi untuk memigrasikan FTM mereka ke token S yang baru dengan rasio 1:1. Nah, para holder FTM sekarang dapat menjembatani token mereka ke Sonic Chain dan menerima token S. Nah, tapi jaringan Phantom masih akan tetap aktif ya untuk masa mendatang, meskipun tidak akan menjadi prioritas tim karena mereka akan terus fokus kepada Sonic Chain. Baik FTM maupun token S memiliki pasokan yang identik sama sekitar 3,2 miliar selama 6 bulan pertama. Mekanisme jembatan akan berjalan dua arah yang dimana selama 90 hari pertama dengan membakar token yang telah dijembatani di satu rantai untuk mencetaknya di rantai lain. Nah, setelah periode awal ini token hanya akan dapat dijembatani satu arah dari FTM ke S. Pengembangan ekosistem Sonic Chain. Sekarang sudah lebih dari 100 tim yang telah dikonfirmasi untuk di mainnet, termasuk aplikasi DeFi utama seperti Curve, Pendle, Yearn, dan masih banyak lagi. Sonic mempunyai tujuan untuk menarik builder terbaik melalui fitur inovatif seperti monetisasi biaya gas dan dukungan dari Sonic Innovator Fund. Ini memastikan ekosistem yang berkembang sejak hari pertama. Nah, salah satu fitur yang paling menarik untuk para developer adalah kemampuan untuk monetisasi hingga 90% dari biaya gas transaksi yang dihasilkan aplikasi mereka. Sebuah sumber pendapatan yang biasanya hanya tersedia untuk lapisan dasar, Sonic membandingkan model ini dengan monetisasi para konten kreator di Web2,
di mana developer dapat menghasilkan pendapatan dari penggunaan aplikasi mereka. Ini akan mendorong mereka untuk menciptakan aplikasi terbaik dan produk yang lebih baik. Nah, selain aplikasi baru, aplikasi Ethereum terkenal juga sudah siap diluncurkan di Sonic. Mungkin dapat mencapai aktivitas CVM seperti Phantom pada siklus sebelumnya ya. Nah, kalau kalian mau lihat update seputar ekosistemnya, kalian bisa lihat di Twitter yang ini ya. Mekanisme airdrop Sonic. Sonic mengumumkan bahwa mereka akan meng-airdrop sekitar 190 juta token S untuk mendorong pengguna aktif baru di Sonic Chain dan pengguna Phantom sebelumnya. Sebagian besar token ini, kurang lebih 37%, akan didistribusikan melalui program Sonic Gems. Sonic Gems sebuah program insentif pengguna mirip dengan Blast Gold. Nah, Gems ini dapat ditukarkan dengan token S dan diberikan kepada aplikasi di Sonic, yang dimana kemudian dapat mendistribusikannya kepada para pengguna berdasarkan kriteria atau aktivitas yang dipilih. Simpelnya kalian bridge dan juga aktif di ekosistemnya ya. Nah, sisa pasokan airdrop dapat diperoleh melalui Sonic Point. Untuk poin season pertama, kalian perlu bridge atau menggunakan aset tertentu yang telah disetujui dalam ekosistem Sonic pada aplikasi yang telah disetujui. Nah, airdrop ini juga menampilkan mekanisme vesting linear yang unik untuk mencegah pasokan besar memasuki pasar secara mendadak, serta untuk menghargai holder setia jangka panjang. Semua pengguna dapat mengklaim 25% dari total airdrop mereka pada hari pertama, sementara 75% sisanya akan dialokasikan secara linear selama 270 hari. Oke, sebagai contohnya, klaim pada hari pertama akan membakar 100% dari klaim yang tersisa. Tapi klaim pada hari ke-90 hanya akan membakar 66%. Jadi kalau kalian sabar, kalian bisa tunggu untuk klaim 100%. Menambah lapisan inovasi lainnya, Sonic memungkinkan klaim airdrop dapat diperdagangkan sebagai NFT di PanSwap. Nah, daripada mengklaim lebih awal dan membakar sebagian besar airdrop kalian dapat menjual token vesting masa depan kalian melalui NFT ini. Ini juga menciptakan pasar future yang efektif untuk token S, di mana optimis dapat mengakumulasi token dengan harga yang kemungkinan lebih murah dengan membeli hak klaim ini. Sonic Tokenomics. Meskipun suplai identik dengan FTM pada saat peluncurannya, setelah 6 bulan pasokan S akan mulai bertambah secara bertahap pada tingkat tahunan sekitar 1,5% selama 6 tahun. Dengan total pasokan sekitar kurang lebih 3,5 miliar token, tim menyoroti bahwa pasukan ini akan digunakan untuk seperti meningkatkan adopsi S dan kehadiran global, mengembangkan tim dan meningkatkan operasi untuk mendorong adopsi, meluncurkan inisiatif pemasaran yang kuat, dan kampanye onboarding DeFi, yang terakhir untuk meluncurkan program Sonic Spark dan Sonic University untuk memajukan teknologi Sonic. Oke guys, gimana menurut kalian? Apakah Phantom bisa comeback dengan rebranding jadi Sonic serta upgrade dari tech inovasinya? Atau ada yang masih trauma sama Phantom ketika ditinggal oleh Andre Cronje? Berikan pendapat kalian di bawah ya guys. Oke, sekian aja untuk update Sonic di hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!